Banyak gadis kecil bermimpi untuk dilahirkan sebagai putri raja. Membayangkan hidup di istana dengan pelayan dan kemewahan membuat kehidupan seorang putri terdengar begitu sempurna. Namun, kenyataannya, tidak semua putri hidup bahagia seperti dalam dongeng. Itulah yang dialami oleh Yi Diohye, putri terakhir dari dinasti Joseon, kerajaan Korea. Alih-alih menjalani kehidupan bahagia, ia justru menderita di bawah tekanan Jepang. Berdasarkan informasi dari History of Yesterday, berikut adalah 8 fakta mengenai Yi Diohye, putri terakhir kerajaan Korea yang hidupnya berakhir tragis. Diohye merupakan putri dari seorang selir raja. Yi Diohye, yang lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1912, adalah putri bungsu Kaisar Gojong dan selir bernama Yang Guin. Sebagai anak seorang selir, ia tidak memperoleh status yang setara dengan anak-anak raja lainnya. Keadaannya semakin sulit karena ia dilahirkan pada masa pendudukan Jepang. 2 tahun sebelum kelahiran Diohye, Kekaisaran Jepang menguasai kerajaan Korea, yang menyebabkan gadis kecil ini kehilangan gelarnya. Selain itu, Jepang juga tidak mengakui statusnya sebagai putri karena ibunya yang hanya seorang selir. Bahkan, ayahnya dilarang memberikan nama kepada putri bungsunya. Akhirnya, pada tahun 1917, ketika Diohye berusia 5 tahun, ia diberikan nama Yi Diohye. Diohye kecil dikenal sebagai putri yang cerdas. Meskipun lahir dari seorang selir, Diohye memiliki masa kecil yang bahagia. Ia menerima pendidikan terbaik di sebuah taman kanak-kanak yang dibangun khusus untuknya. Dengan pendidikan yang luar biasa, tak heran jika sang putri tumbuh menjadi anak yang cerdas. Kecerdasan putri Diohye pun dikenal luas di seluruh Korea. Ia tidak hanya menjadi kesayangan keluarga kerajaan, tetapi juga disayangi oleh masyarakat Korea. Nasibnya berubah drastis setelah kepergian sang ayah. Saat Jepang menguasai Korea, mereka berusaha mencegah pemberontakan dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga kerajaan Korea. Namun, sikap baik Jepang berubah drastis setelah kematian ayah Diohye, Kaisar Gojong, pada tahun 1919. Putri Diohye kemudian dipindahkan ke sekolah dasar Hinodae di Seoul. Pada tahun 1925, saat usianya baru 13 tahun, ia dipisahkan dari keluarganya. Dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan, Jepang mengirimnya ke negara mereka. Di Jepang, Diohye kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Kepergian ayahnya, perpisahan dengan keluarga, dan hidup di tempat yang sepenuhnya asing membuat sang putri menjadi pribadi yang lebih pendiam dan tertutup. Semua tekanan membuat sang putri menderita skizofrenia. Setelah bertahun-tahun diasingkan di Jepang, Putri Diohye akhirnya diperbolehkan kembali ke Korea pada tahun 1930 untuk menghadiri upacara pemakaman ibunya. Namun, kunjungan itu hanya berlangsung singkat. Setelah upacara selesai, ia harus segera kembali ke Jepang. Di Jepang, putri tersebut mulai menunjukkan perilaku aneh, seperti berjalan saat tidur dan sering lupa makan serta minum. Rumah sakit mendiagnosisnya dengan demensia dini, yang kini lebih dikenal sebagai skizofrenia. Meskipun demikian, penyakit tersebut berhasil melembutkan hati Kekaisaran Jepang terhadap Putri Diohye. Akhirnya, ia diperbolehkan untuk tinggal bersama saudara tirinya, Pangeran Yeong, yang juga tinggal di Jepang. Jepang menikahkannya dengan seorang bangsawan. Untuk mengucilkan Diohye dan seluruh keluarga Koreanya, Kekaisaran Jepang menjodohkan sang putri dengan seorang bangsawan bernama Takeyuki So pada tahun 1931. Meskipun pernikahan tersebut tidak didasari perasaan, suami Diohye berusaha bersikap baik kepadanya. Setahun setelahnya, Diohye melahirkan seorang putri bernama Masae. Kehadiran sang putri seharusnya membawa kebahagiaan dalam pernikahan tersebut. Namun, sayangnya gejala skizofrenia yang dideritanya kembali kambuh, memaksa Diohye menjalani perawatan jangka panjang di rumah sakit.
Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membuat Diohie kehilangan suami dan putrinya. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat suami Diohie kehilangan segala sesuatunya. Selain itu, Takeyuki So juga harus menanggung biaya perawatan istrinya di rumah sakit. Karena tidak mampu lagi membiayai semuanya, ia memutuskan untuk menceraikan Diohie pada tahun 1953. Perceraian itu sangat mengguncang Diohie. Keadaannya semakin buruk setelah kepergian putri satu-satunya, Masae. Sang putri mengalami depresi akibat diskriminasi yang dialaminya di Jepang dan perceraian orang tuanya, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 1956. Pemerintah Korea sempat menolak kepulangannya. Setelah Korea lepas dari penjajahan Jepang, negara tersebut terbagi menjadi dua. Memanfaatkan situasi ini, saudara laki-laki Diohie mengajukan petisi kepada pemerintah Korea Selatan dan Utara untuk memulangkan putri terakhir dinasti Joseon tersebut. Menurut Faktinate, awalnya petisi tersebut ditolak oleh kedua negara karena kekhawatiran bahwa kepulangan sang putri dapat memicu kekacauan politik. Namun, pada akhirnya pada tahun 1962, pemerintah Korea Selatan mengizinkan Diohie untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ia tiba pada tanggal 16 Januari tahun 1962 dan segera dibawa ke Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul karena kondisi kesehatan mentalnya yang sangat buruk. Sayangnya, perubahan Korea Selatan membuatnya merasa kehilangan. Setelah menjalani perawatan selama 6 tahun, Diohie akhirnya dipulangkan dari rumah sakit pada tahun 1968. Ia kembali ke rumah lama mereka, Istana Changdeokgung, bersama keluarga yang masih tersisa. Namun, Korea di tahun 60-an jauh berbeda dengan masa kecilnya. Perubahan besar ini membuat sang putri merasa sangat kehilangan. Putri Diohie meninggal dunia pada tanggal 21 April tahun 1898 di istana. Di detik-detik terakhir hidupnya, sang putri berkata, "Aku merindukan tanah airku meski sedang berada di negaraku." Kalimat tersebut menggambarkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang dirasakannya. Kehidupan Putri Diohie menunjukkan betapa kerasnya masa penjajahan. Selain kehilangan gelarnya, sang putri juga harus menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengasingan, jauh dari keluarga. Sayangnya, ketika akhirnya ia kembali, tanah air yang seharusnya menjadi rumah justru sudah berubah menjadi tempat yang asing baginya.